Selamat datang di tutorial Unreal kita yang keempat pada seri Game Development. Pada video ini kita akan belajar tentang fitur Unreal, Tile Map, dan Tile Set. Jadi kedua fitur ini adalah salah satu cara Unreal untuk mempermudah kita dalam membangun satu dunia atau satu level dengan menggunakan sprites. Oke, jadi pada tutorial kali ini kita akan coba belajar tentang tileset dan tile map ya. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama kita, mungkin ada baiknya kalau kita memperbaiki sedikit ya dari project yang terakhir kita buat. Jadi ada satu yang masih belum lengkap ya. Kalau saya pukul dia sudah mundur, tapi ada masalahnya kalau misalnya saya pukul dari belakang, dia malah mundurnya tetap ke arah yang sama gitu. Harusnya nggak nyambung ya, dia harusnya mundur ke arah yang lain. Ya, jadi kita mau coba akalin gimana caranya supaya dia dapat mundur sesuai dengan arah dari pukulannya gitu ya. Caranya sederhana ya, jadi idenya adalah kita akan melihat posisi dari collision asalnya dengan posisi dari si aktornya gitu. Dan berdasarkan kedua posisi tersebut, kita bisa tahu kemana arah aktornya itu akan bergerak. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, collision dari aktornya itu berada di sini ya, aktor dari collide. Jadi kalau dari yang terakhir, tutorial terakhir ketika kita melakukan pukulan, ya kita membuat kotaknya ini collision mode-nya on gitu ya. Jadi kita cuman tinggal bandingkan aja arah dari kotaknya ini ke musuhnya ini gitu ya. Jadi kotak collisionnya itu adalah si other actor dan si wizardnya, ya ini wizardnya ya. Jadi kita nggak perlu cast itunya ya. Jadi other actor kita tarik, kita ambil locationnya, get actor location ya. Kemudian kita ambil juga lokasi si wizardnya self ya. Kemudian kita perlu X-nya ya, jadi dia perlu mundur ke kiri dan ke kanan, kita nggak perlu ke atas ke bawah, jadi kita perlu cuman X-nya, jadi kita split aja ini supaya operasinya bisa dilakukan per komponen X, Y, Z-nya ya. Kita cuman perlu X-nya ini, jadi kita kurangi ya, kurangi lah sepertinya ya. Floatnya karena kita tidak perlu vektor, jadi kita ambil floatnya aja, yang ini dikurang ini. Oke, kalau misalnya minus berarti posisi si aktornya ini, kalau misalnya positif ya, kalau misalnya positif berarti posisi si aktornya ini berada di sebelah kanan. Coba ya, jadi kalau misalnya kita gambar ya, misalnya ini adalah aktornya, ini adalah pedang kita. Kalau misalnya ini X-nya kan berarti kan X aktor XA. Ini saya bikin pedangnya si X damage lah ya. Kalau misalnya posisinya seperti ini berarti kan XA pasti lebih besar dari XD. Artinya XA kurang XD itu pasti lebih besar dari 0 ya. Jadi kalau misalnya kita bilang seperti ini dan nilainya lebih besar dari 0, saya bilang ini greater lah ya. Greater than ya. Kalau misalnya lebih besar dari 0, maka saya bikin variabel baru aja di sini, damage source direction ya, dan tipe datanya adalah integer, udah tepat ya, pastikan ini integer. Kita compile default value-nya kita bikin 1 lah ya. Kalau misalnya ada lebih besar, maka damage source, ini di branch ya, bikin branch ya. Kalau misalnya true, damage source direction-nya kita set 1. Kalau misalnya false, damage source direction-nya kita set min 1 ya, masuk akal ya. Jadi ketika terjadi collision, kita ambil posisi si kotak damage-nya itu, si pedangnya, sorry, dan kita ambil posisi dia sekarang. Oh sebentar, ini terbalik ya. Terbalik ini. Ini kan yang si pedangnya ya, ini pedangnya, ini wizardnya. Berarti harusnya seperti ini.
Ya, ya, oke, supaya rapi, ya. Sorry. Ya, harusnya seperti ini. Ini kan orangnya ya, self, si wizardnya. Ini adalah pedangnya, ya. Kalau misalnya lebih besar dari 0, dikurangin kalau misalnya lebih besar dari 0. Kalau misalnya true, berarti set di kanan, yang berarti bahwa wizardnya di kanan dan dia harus bergerak ke kiri, ya. Kalau tidak, set min 1, berarti wizardnya di kiri, berarti harus bergerak ke kanan. Oke? Nah, di add force-nya ini kita sebenarnya sudah siapkan ya X direction-nya ini, tapi kita belum pakai gitu ya. Jadi kita ganti aja yang ini ya, get damage source direction-nya. Oke, kita kalikan di sini. Nah, sekarang coba logiknya ya. Kalau misalnya dia positif ya, berarti si aktornya itu berada di kanan dan dia harus berada di kanan. Berarti dia harus mundur ya, harus ke kanan lagi. Oke, ke kanan, sorry, benar ya. Jadi kalau misalnya seperti ini kan, ini pedangnya, shing gitu kan. Berarti kan aktornya di kanan dari pedangnya dan dia harus mundur, berarti dia tambah ke kanan. Ya, berarti ini kita kalikan pas ya ke kanan ya, karena dia kali 1. Tapi kalau misalnya hasilnya negatif, berarti dia harus bergerak ke kiri. Ya, berarti ini coba harusnya sudah pas nih. Coba kita tes. Oke, iya belum. Ada yang kurang. Iya, saya juga baru ingat ada yang kurang. Jadi ini belum dijalankan ini. Kenapa? Karena kita branch-nya belum kita hubungkan. Ya. Jadi ini jalan kemari, tapi dia nggak bakal kemari. Ya, coba kalau dilihat alurnya, ini kan bukan flow-nya ya. Flow-nya kan yang ini kan. Yang garis putih ini, inilah flow-nya dia. Jadi dia nggak bakal jalan kemari. Ya, branch-nya yang ini belum kita hubungkan kemari. Gitu. Ya, jadi supaya rapi, coba saya geser kemari. Ya, jadi sebelum dia gerakkan objeknya yang dia taking damage, kita harus pastikan dulu dia sudah hitung arahnya dia mau bergerak kemana. Ya, supaya rapi saya geser ke atas nih. Oke. Dan setelah dapat posisinya, baru kita ambil posisi taking damage-nya. Oke, jadi masuk akal ya. Nih, ini cuma debugging aja kayaknya nih, nggak perlu saya hapus aja lah. Nggak ada. Gameplaynya nggak ada. Ya, jadi ketika ada overlap ya dari tutorial yang kemarin, ketika ada overlap, kita cari komponennya apakah dia overlap atau enggak. Kalau misalnya dia overlap, kita hitung dulu apakah dia overlapnya itu berada di kiri atau di kanan di sini ya. Kalau misalnya dia kiri set 1, kalau misalnya dia kanan set 1, kalau kiri set min 1, baru kita panggil event taking damage-nya. Ya. Di event taking damage itu yang di bawah ini ya. Kalau misalnya dia ini sama seperti yang kemarin, tapi kalau misalnya yang perubahan ini aja, kalau misalnya dia berada di kanan, berarti kalau dia mundur harusnya dia semakin ke kanan. Kalau dia kiri, berarti dia mundurnya itu harus makin ke kiri, nilainya minus ya. Kalau kanan positif, kiri negatif. Oke, coba kita tes berhasil atau tidak. Oh, terbalik ya. Tapi coba kalau kita dari sana, alah, nggak bisa pula kita ke atas. Belum diperbaiki petanya. Oke, kenapa ya? Iya, udah benar kiri kanannya ya, logiknya sudah benar. Sorry, operatornya ini yang salah, arahnya yang salah. Ini dikali hit pushback distance-nya masih minus ya, iya benar, masih minus ya. Positif aja ini. Ya, jadi distance-nya positif. Karena minus kali minus kan jadi positif kan, itu tadi makanya kita harusnya geraknya ke kiri, tapi kita geraknya ke kanan. Oke, sudah sesuai gerakan musuhnya. Tapi sebenarnya topik pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang tile set dan tile map gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat petanya ini sepertinya kurang ideal kayaknya, nggak cocok dengan tema Knight versus Wizard kita gitu ya. Jadi kita akan mengubah backgroundnya. Ini sebenarnya lebih ke art ya daripada programming, tapi nggak apa-apa. Kita akan sedikit membahas tentang unsur artnya. Nah, jadi saya coba hapus dulu semuanya ya, komponen-komponen yang tidak relevan dengan objek yang mau kita buat. Ini apa ya? Global post process setting. Oke lah, itu by default ada kali ya.
Dan sekarang saya mau membuat dunia saya sendiri gitu dengan tile map yang sudah ada gitu ya. Untuk mengikuti tutorial ini boleh pakai tile map apa aja, terserah gitu ya. Jadi kebetulan saya ada aset dari Open Pixel Project. Coba saya cek dulu Open Pixel Project ini ya. Dia asetnya itu ada beberapa yang bisa dipakai ya. Kebetulan saya lihat ini di Cio dan saya tertarik dengan aset castle-nya dia gitu. Nih, yang ini ya. Tapi sayangnya udah berhenti ya projectnya. Saya nggak tahu kenapa di forum kayaknya udah kosong, nggak ada komunitas, nggak ada aktivitas apa lagi sejak tahun 2007 ya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai aja apa yang ada. Dan kalau di-download, isinya itu seperti ini ya, cukup banyak sebenarnya dan bisa kita pakai bebas free gitu ya. Tapi untuk environment yang saya mau pakai itu kita pergi ke environment tiles dan saya akan memilih cave ya. Ini ada guide-nya, cara menggunakannya seperti ini. Untuk cave. Oh sorry sorry, bukan cave. Castle castle ya seperti ini ya. Jadi ini adalah contoh dari tiles yang bisa kita. Ini adalah panduannya bagaimana menggunakan tilesnya ya. Kalau misalnya kita buka, ini adalah template-nya ya. Jadi konsep dari tiles itu sendiri apa? Kayak kayak puzzle gitu ya, kayak susunan gambar gitu. Kita jadi menyusun eh, gambar kita dengan menggunakan pecahan-pecahan dari gambar ini. Jadi bayangkan tiles itu kan artinya kan kayak apa ya, keramik gitu ya. Tiles itu kayak di lantai itu ada keramik. Keramik itu kan disusun-susun supaya jadi satu lantai gitu. Jadi kalau ada beberapa yang keramik itu kayak gambar gitu disusun jadi satu gambar yang rapi gitu. Oke, jadi sebelum kita lanjut video kita ada sedikit perbaikan ya. Dan nanti di video ini di berikutnya kalian akan melihat bahwa tile yang saya gunakan tuh seperti ini ya. Jadi di antaranya itu ada garis-garis biru. Kebetulan waktu saya buat videonya pertama kali saya tidak notice ada garis biru ini ya. Tapi ternyata itu kesalahannya sangat fatal. Akhirnya nanti di game kita seperti yang dilihat di akhir tutorial itu ada garis biru di mana-mana gitu. Nah, dan itu masalahnya bukan di tilesetnya tapi di gambar kita ya. Jadi kalau misalnya yang saya pakai untuk tutorial ini itu gambar aslinya itu seperti ini ya. Itu formatnya itu masih RGB gitu ya. Terus ada alfanya itu nilainya yang hitam ini kayaknya di bordernya itu ada nilai alfanya atau dia simpan masnya gitu ya. Nah, itulah yang membuat dia menjadi ada border biru seperti ini. Sebenarnya kalau di aslinya itu hitam. Jadi kalau misalnya kita bandingkan, kita zoom in, ya itu garis-garis ini sebenarnya hitam gitu. Tapi mungkin karena dia lihat hitam itu sebagai alpha gitu ya. Jadi ada birunya. Kenapa? Karena si Unity waktu si Unreal waktu kita copy dia background itu dibikin jadi biru. Nah, solusinya apa? Saya ubah jadi RGBA ya. Jadi saya menggunakan aplikasi Krita ya. Jadi ini tadi file asli yang kita dapat dari UPP-nya ya. Saya masukkan ke Krita. Kemudian saya ekspor menjadi RGB ya, ekspor advance mungkin ya. PNG ini saya tes no blue lah ya. Saya bikin tekstur yang baru no blue ya. Dan di menu ini PNG-nya ini, PNG panelnya ini kita bikin store alpha channel atau transparansi. Jadi supaya ada nilai alfanya itu di gambar kita ini. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita bisa lihat ada perbedaannya. Jadi yang no blue-nya itu kita lihat hitam dia ya. Tapi kalau yang aslinya itu dia seperti ini gitu. Ya. Sebenarnya sama aja sih, sama aja kelihatannya. Tapi nanti waktu kita masukkan ke Unreal, dia nggak seperti ini hasilnya. Dia seperti ini. Nih, yang hitam ini. Coba saya import yang no blue ya. Masukkan kemari. Nah, beda ya yang ini sama yang ini. Ya, kalau kita pakai yang ini nanti ada biru di mana-mana. Nanti di akhir tutorial akan kelihatan nanti kalau game kita itu banyak banyak biru-birunya gitu karena memang bordernya dia beririsan dengan biru yang di sini. Tapi setelah saya ubah seperti ini, hasilnya jadi seperti ini nih. Ya.
Jadi bisa kita lihat kalau tidak ada lagi biru-biru di antara tilenya gitu. Ya, nanti bisa dilihat lah, bisa dibandingkan perbedaannya. Jadi supaya hati-hati, dikonversi dulu menjadi RGBA di sebelum dimasukkan ke dalam Unreal-nya. Oke. Nah, jadi kita bisa pakai tiles ini. Caranya sangat sederhana sekali. Si Unreal sudah punya fitur tiles set dan tile map gitu ya. Jadi gimana cara buatnya? Saya coba supaya mudah saya buat aja sendiri folder backgroundnya. Terserah bagaimana cara kalian mengorganisir filenya. Tapi kalau saya lebih suka background punya folder sendiri terpisah khusus gitu, ya. Kemudian saya drag aja. Ini ada dua pilihan, yang gray ya, grayish atau yang bluish gitu ya. Saya mungkin lebih cocok pakai yang bluish ini ya. Saya drag aja seperti ini, tapi dia masih dalam bentuk gambar tentunya. Kita bisa klik kanan, spread action, create tileset. Ya. Nah, ini adalah tileset kita. Tileset ini intinya adalah dia akan memecah gambarnya menjadi potongan-potongan yang kecil yang bisa kita pakai sesuai dengan apa yang mau kita gambar gitu, ya. Ini dia potongan-potongan kecilnya. Nanti waktu kita satukan itu ke dalam sebuah tile map gitu, ya. Jadi kita bisa pakai langsung ini karena kebetulan posisinya ini udah pas ya. Jadi 32 kali 32 tergantung dari sumber tilesetnya. Biasanya itu ada keterangannya. Kalau misalnya di sini ya di open style guide-nya ini ya ada dibilang kalau tilesetnya itu ukurannya adalah 32 kali 32 ya. Jadi sudah pas defaultnya 32 kali 32 ya. Kita bisa langsung pakai dan kita bisa generate tile map di sini. Saya bikin, bisa langsung diklik di sini aja. Klik di sini, create tile map. Saya bikin castle tile map, udah pas dia namanya ya. Oke, tekan enter dan oke, kita bisa langsung gambar level kita dengan menggunakan tilenya ini. Ya, pertama kita set dulu berapa kira-kira ukurannya ya. Ukurannya saya bikin 20 kali enggak 20 lah ya. 80 lah ya. 80, height-nya saya bikin 8. 8 enggak ya? Ya, jangan 8 lah ya, 16 lah ya. Usahakan kelipatan 4 deh supaya enak. Terlalu besar 16, 8 aja. Oke, jadi ada bisa 8 tile yang bisa kita hubungkan di sini dan ke samping itu ada 80 ya. Cara hubungkannya gimana? Ya udah, kita tinggal drag aja apa yang mau kita taruh, kemudian seperti halnya kita melukis, kita gambar ya. Tapi hati-hati menggambar tileset itu ya harus diperhatikan lah kontinuitas dari setiap gambarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini saya lanjutkan seperti ini kan buat menutup kan karena dia ada batasnya di kanan, ada batasnya di kiri gitu ya. Kemudian mungkin saya mau naikkan levelnya 1 ya, saya bisa bikin seperti ini ya supaya ada loncatan sedikit, kemudian saya konekkan ke bawah ya. Saya nggak tahu sih dari segi artistiknya apakah ini sudah yang terbaik atau belum ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Kemudian saya bisa gambar lagi ya. Kayaknya ini nggak bisa karena ada lebih tinggi, jadi saya bikin seperti ini dulu. Sorry. Saya bikin seperti ini dulu. Ya, kemudian bisa saya tutup lagi. Ya, kemudian saya sambungkan di bawahnya dan yang sininya bisa saya gambar seperti ini. Oke. Nanti bisa saya kosongin juga, nggak masalah sih. Yang bagian bawahnya ini ya, berarti ya. Sorry. Ini yang bagian pertamanya, ini yang bagian terakhirnya. Sini bagian tengah. Oke. Variasinya mungkin bisa kita tambahin seperti ini, kemudian kita set di sini kosong ya.
kosong nggak ada apa-apa, kita bisa tambahin bordernya di sini ya. Ini di sini, kemudian ya pinter-pinter aja sih menyusun tile mapnya. Oh sorry, yang ini mungkin agak jelek ya jadinya ya. Bisa kita buat yang ini aja. Nggak nyambung juga, ini nggak nyambung. Udah nggak apa-apa, agak blank dikit ya. Supaya nggak terlalu itu aja, supaya nggak terlalu redundant dia, supaya nggak terlalu repetitif gitu istilahnya ya. Saya bisa buat tangga di sini ya. Coba kita buat tangga, agak sedikit gak nyambung sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Saya bikin tangga lagi, sorry. Kemudian saya bikin di atasnya ini kayaknya yang lebih tepatnya. Oke. Oh enggak ya, enggak. Saya mau bikin dia naik aja ke atas. Jadi ini saya hubungkan ke sini. Oke. Baru mungkin dia turun ke bawah. Oke, saya hubungkan di sini. Ya. Kemudian saya hubungkan lagi seperti ini. Ini nyambung nggak ya? Enggak ya. Harus ada yang di bawahnya. Ini. Enggak ya. Coba gimana cara nyambungnya ke bawah? Kok nggak nyambung? Kalau kita bikin nyambungnya dengan ini ya? Iya kali ya. Oh gini. Enggak. Ya kadang-kadang cuma masalah itu sih, masalah bagus nggak bagus aja gitu. Jadi kadang-kadang di sinilah kita perlu artis ya. Nggak semuanya kita bisa dapat gratisan dari internet. Jadi ada beberapa yang kurang. Kemudian di bawahnya kita bisa itu aja dulu, gambar dulu sesuai kebutuhan ya. Jadi di bawahnya ini kita bikin ini aja dulu, nggak usah ribet lah ya. Paling bawahnya tapi kita bikin hollow seperti inilah ya. Sorry. Oke. Ya, jadi ada batasnya. Kita bisa bikin variasinya. Yang variasi ini kita bikin seperti ini, atau kita bisa rotasi kiri kanan ya, supaya ada variasi ini jadi jelek ya kalau seperti itu ya. Kemudian mungkin bisa kita bikin di tengahnya kosong kali ya. Gini. Sorry. Kemudian kita bikin bordernya pakai ini. Oke. Ya, kemudian ini kita buat di sini. Nah, udah cukup bagus ya. Ini kita bikin sini. Salah. Gini. Salah juga. Di bawahnya udah jelek ya. Oke, nah seperti ini udah cukup bagus ya. Apalagi kita bisa tambahin variasi ini ya. Ini ada marmernya, bisa kita flip. Enggak, jangan flipnya kiri kanan aja karena enggak juga ya, berarti enggak bisa di flip ya. Coba saya ulangi ini. Sorry. Ini bisa, tapi kalau di flip kiri kanan masih nyambung nggak ya? Enggak ya. Kalau misalnya di flip atas bawah, sorry. Ya, itu masih bisa. Ya, jadi ada variasinya dikit. Ya, sorry, yang bawah jangan. Mungkin kita bisa tambahkan, tapi ini nanti ke depan kalau kita taruh sini nanti ngaco deh ini, jadi hilang kan. Jadi ini kita bisa rename ya, misalnya background, ya. Kita bisa tambahkan satu layer, misalnya layernya namanya ini adalah
details level 1 ya. Jadi level 1 ini kita bisa letakkan gini ya. Dan nanti di belakangnya itu masih kelihatan gitu ya. Jadi ada variasinya sedikit. Misalnya tempat pembuangan air lah gitu ya, sini. Ya, mungkin ada juga yang tempat pembuangan air yang lebih kecil di sini. Oke. Oke, sepertinya sudah cukup bagus. Di awal kita bikin pintu ya. Jadi kita bikin pintunya kebuka, nanti tempat satrianya masuk ya. Ini detail selfnya di atas ya. Coba saya bikin, ini saya rename aja background, atau bikin details level -1. Jadi ini untuk details tapi yang paling bawah gitu. Kita bisa geser ke bawah ini ya. Jadi pintu, misalnya pintunya di belakang jalan ini kan, jadi lebih bagus kalau dia di belakang jalannya ini gitu. Ya, terus misalnya di ujung gitu ya, kita bisa bikin pintu satu lagi tapi masih ketutup gitu ya. Tutup, kalau kita udah bunuh musuhnya baru kebuka dia ya, nantilah itu belakangan ya. Kita bisa tambahin variasi lagi, mungkin ini, sorry, jangan dulu di background ya, kita tambahin variasi lagi. Ini nyambung nggak ya? Nggak nyambung ya, tapi boleh lah ya. Tambahin seperti itu misalnya variasinya. Kita bisa tambahin segitiga ini di atasnya, jadi supaya nggak terlalu kelihatan ini ada perpaduan yang nggak nyambung ya. Di sini juga kita buat, ini sebenarnya agak jelek tapi nggak masalah lah. Oke, sudah selesai tile mapnya. Kita bisa tambahkan di scene kita. Caranya gimana? Tinggal drag aja kemari ya, gitu ya. Kemudian supaya sesuai dengan ukuran karakternya, kita bisa scale misalnya 2x2 gitu ya, kurang besar ya. 3x3, kita bisa geser ke atas ya. Mungkin supaya cantik, gak usah. Ini kita bikin 0 dulu ya, ukuran Y-nya ya. Pastikan semua Y kita itu ukurannya 0. Ini 500 lah kita buat ya. Ini saya bikin -100. Bob jangan, -300, -600, 400. Kok jauh kali ya? Ya. Kemudian si karakter kita pindahin ke pintu. Ya, udah pas belum ya posisinya? Udah pas lah di sini ya. Wizardnya mungkin kita bisa pindahin di sini ya. Dan apinya kita bisa pindahin ke bawah. Oke, udah kita jalankan dan karakter kita akan jatuh ke bawah. Kenapa? Karena emang kita belum set bounding box ya untuk di tile setnya ini ya. Jadi selain dari kita bisa menyusun kombinasi tile setnya ini, kita juga harus set bounding boxnya gitu. Ya, jadi ini belum ada semua bounding box, ini cuma spread aja gitu. Gimana cara bikin bounding boxnya? Kita bisa tambahin add box di sini gitu. Ya, kemudian kita bisa sesuaikan sesuai dengan spread kita. Jadi kalau untuk ini saya posisikan, ini bisa kita klik ya, untuk setiap vertex dari bounding boxnya ini bisa kita klik di sini misalnya gitu. Oke, udah. Saya sengaja bikin di sini kan supaya karakternya itu berdiri dia agak di tengah lantainya, jadi ada unsur 2,5D-nya gitulah ya. Ini juga saya bikin add box ya, saya tambahin ya. Yang ini juga saya bikin add box, tambahin seperti ini ya. Hati-hati harus seragam kalau misalnya permukaannya harus rata ya. Nah, kalau misalnya untuk yang seperti ini ya, kita juga bisa bikin box sebenarnya nggak masalah ya, tapi kita kan nggak pakai itu berinteraksi dengan si pengguna ya. Dalam artian nggak mungkin ada pengguna itu dalam dinding, jadi nggak mungkin, nggak usah kita taruh box pun sebenarnya nggak masalah kali gitu ya. Jadi cuman yang permukaannya aja yang kita taruh box. Jadi misalnya di sini nih ya, ini kan permukaan, kita bisa taruh box di sini. Tapi kita jangan taruh box ini, taruhnya poligon aja ya. Jadi kita bisa set poligon, saya klik di sini 1, saya klik di sini tengahnya 2, terus saya klik bagian bawahnya sini, kemudian saya tekan enter.
Oke, jadi dia pas dia di bawah. Oke, yang ini juga sama ya. Saya klik poligon ya, saya klik 1, 2, ini bagian bawahnya, kemudian saya tekan enter. Udah, tadi ada juga turunan ya, kita set. Oh, ini juga perlu ya kayaknya ya. Ini kecil aja sebenarnya nih, nggak begitu kelihatan sebenarnya di itu, nggak begitu ngaruh juga sih, tapi nggak apa-apa, kita buat aja. Yang ini juga ya, oke, enter. Bagian yang ini saya bikin poligon juga sama kayak tadi, enter. Yang ini juga saya bikin ini, enter. Ini kayaknya nggak ada kita pakai tadi ya. Oke, nah di save. Dia kayaknya saya nggak tahu sih, kayaknya butuh waktu juga untuk men-save tilesetnya. Jadi kadang-kadang sering nggak muncul. Coba saya play. Nah itu saya nggak ngerti juga, kadang-kadang perlu di save ulang atau di compile ulang. Atau ini saya save dulu ya, save. Ini saya save juga. Kemudian saya play. Nah baru dia kena. Kadang-kadang waktu pertama kali kita play dia belum kena. Oke, sana kau, sana kau, sana kau. Oke, udah. Coba kita set yang ini. Nah ini dia agak sedikit kotor ya, itunya ya, tilesetnya. Tapi nanti coba dihapus lah. Oke, sudah cocok? Oke, kita akan lanjut ke backgroundnya ya. Kita coba bermain-main dengan background juga. Oke, nanti kita akan coba lanjut ke backgroundnya. Mungkin kita bisa pakai metaset ini juga ya untuk backgroundnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di tile mapnya ini sebenarnya ada untuk backgroundnya. Kalau kita lihat di panduan dari si scriptnya ini, di si tilesnya ini, kalau misalnya kita di castle, backgroundnya itu kayak kastil gitu ya, kayak kastil di sini. Oke, kita bisa set seperti itu juga ya. Di awal mungkin saya set, mungkin saya pengen kastilnya itu tinggi ya. Jadi ini bagian atasnya gitu ya. Ini bagian atasnya di sini ya. Kemudian saya hajar aja nih ke sana, terus saja ke sana ya. Mungkin yang masalah dari kastilnya itu nanti adalah kita harus banyak berurusan. Oh, nah ini dia, lupa kan. Aduh, Ctrl Z lagi. Jadi tadi ada details level -1, ada backgroundnya. Backgroundnya itu kayaknya nggak cocok backgroundnya. Backgroundnya itu adalah kastilnya ini gitu ya, dinding kastilnya ini. Jadi ini saya ubah aja namanya jadi ground. Oke, kemudian saya tambahkan layer yang paling atas, saya geser ke bawah, dan inilah namanya background. Background pakai D. Ya, kemudian saya gambar kastilnya tadi ya seperti ini, plek. Kemudian saya repetitifkan aja langsung seperti ini, panjang ke sana, terus ke sana ya, jadi pas, dia nggak menghalangi. Tapi ini nggak cocok ya jadinya ya, tapi nggak apa-apa, nggak perlu juga seperti itu gitu ya. Sorry. Kemudian saya bikin misalnya dindingnya ya. Dindingnya yang ini aja. Ini saya hantam aja lah. Nanti masalah variasi belakangan. Ya. Ini bisa. Alah, sorry. Oke. Ya hati-hati jangan kena ke batas atasnya ya. Kalau misalnya yang kiri kanan atas bawahnya nggak masalah. Karena dia bakal ketutup sama groundnya. Saya clear lagi. Ya kadang-kadang ini kerjaannya artis sih ya. Karena kalau misalnya kita bikin sprite gratisan seperti ini kan terbatas kan, jadi terlalu repetitif. Cara ngakalinnya gimana? Kita bisa tambahkan variasi-variasi. Misalnya ini ada dinding retak ya, kita bisa tambahkan di sini. Ya, nyambung nggak dia? Oke, kemudian kita bisa tukar mungkin. Sorry. Dindingnya seperti ini gitu ya, ada retaknya. Kemudian ada mungkin pecahan kastil yang sudah hancur gitu ya.
Ini saya taruh di sini gitu ya, seakan-akan dindingnya udah hancur satu gitu ya. Atau bisa saya rotate juga left and right supaya dia terbalik seperti ini, dan ininya juga saya rotate left and right supaya nyambung kemari gitu ya. Apalagi yang bisa kita taruh untuk mengurangi ininya. Mungkin ada batu-batu gini nggak nyambung ya. Batu-batu ini nggak nyambung. Jendela sih mungkin ya. Oh, atau ininya bisa kita bikin variasi ya, bisa kita putar gitu ya. Gitu. Atau ini juga bisa kita bikin ada retakan sedikit. Bisa nggak ya nih? Ini kita bikin ke bawah, sama juga ya, kayak gini. Kayak gini, sama aja. Dia supaya agak ke bawah dikit dia. Ini nggak bisa ya, ini cuma kotak doang. Oh, ini bisa kita putar nih, left and right kayak gini. Jadi retaknya agak simetris dia. Ya. Ya, kalau tadi kita lihat di cave-nya sih banyak itu ya. Sorry, tangga-tangga ya bisa kita tambahin juga. Dia kalau misalnya kita lihat nih referensinya, dia ada dua level ya, satu ini satu di belakang nih. Ya, jadi seakan-akan dia kalau kayak kastel gitu kan, ini apa ya namanya ya? Pelindungnya ini kan ada dua level kan, tempat orang jalan. Jadi kita bisa tambahin yang gelap ya. Tapi yang gelapnya ini di belakang. Jadi kita tambahin add layer. Saya bikin namanya itu adalah background level -1 gitu ya. Dan posisinya di bawah, dan saya taruh yang ini. Oke, kemudian kita sambung terus ke sana ya. Oke. Sorry. Kelihatan pula lagi Steam. Nggak masalah sih. eh Mungkin yang bisa kita perbesar cracknya itu di sini ya. Bisa nggak ya? Sorry. Di backgroundnya kita perbesar cracknya. Nggak muncul juga ya. Ya, seperti itulah ya. Jadi bisa ditambahin beberapa variasi di sini. Mungkin bisa kita tambahin ini mungkin ya. Tapi ini nggak cocok ya. Apa yang bisa kita tambahin? Nggak banyak sih sebenarnya. Variasi-variasinya mungkin ini detailnya kita bisa tambahin di depannya gitu ya. Tuh ini. Ya, jendelanya gitu. Ya, kita bisa taruh di background ya kalau gitu ya, background. Jendela. Oh, nggak bisa ya. Details mana itu? Details level -1 berarti ya. Jendela. Sorry. Jendela. Ini udah nggak bisa lagi, udah nggak nyambung. Ya. Jendela. Oke. Mungkin jendela kita bisa ganti juga beberapa variasi, ya. Ada yang lampunya hidup, ada yang lampunya mati gitu. Ada yang mungkin udah hilang kali tralisnya, ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah. Ya, pinter-pinter sajalah mana yang cocok, mana yang nggak cocok. Ya, oke. Coba kita tes apakah berhasil. Saya rasa sih berhasil ya, nggak ada masalah harusnya, nggak ada perubahan yang signifikan. Wah, gelap sekali ya. Ya, tergantung dari pemilihan itu sih, pemilihan backgroundnya ya. Bagaimana kita membuat backgroundnya. Sepertinya tadi yang ini lebih kreatif dia ya, ada tangganya ke atas, ada ini. Oh, ini ada jembatan, boleh juga nih kita buat jembatan gitu ya. Jembatannya di sini. Ya, ada ornamen-ornamen kayak senjata gitu ya. Coba di mapnya. Ada apa ya tadi? Oh, ada senjata juga. Yang bisa kita taruh di ground misalnya. Jangan detail shift 1. Kadang-kadang mapnya suka hang sih. Jadi saya harus tutup terus saya buka lagi. Nah, ini.
taruh sini gitu ya. Ini kayak senjatanya gitu, tapi cuman sekedar variasi aja gitu ya. Itu di sini lah ya. Ya, untuk menutupi transisinya yang jelek ini. Ini mungkin nggak perlu nih. Nah, gitu. Ya, mungkin kita bisa taruh juga barelnya di sini ya, di dekat pintu lah mungkin sini gitu ya. Ya tergantung mana yang bagusnya sih ya. Jadi ini sebenarnya sudah cukup qualified lah untuk satu level, kita tinggal menambahkan dynamicnya aja. Mungkin dindingnya terlalu repetitif ya, sangat repetitif sekali. Ya, kita bisa buat satu, oh sorry salah, Ini mungkin di backgroundnya kita bisa buat satu hole di sini, atau mungkin kita bisa hapus kali ya. Kita bisa hapus ya, kemudian kita bikin batas-batasnya di sini ya, seakan-akan pecahnya banyak gitu ya. Ya gini. Ya gini. Nah gitu ya, seakan-akan pecahnya lebih besar dari itu. Nggak bagus juga sih ya, aneh deh. Coba kita tes, kelihatannya seperti apa sih? Saya juga nggak tahu. Tuh. Aneh. Oke, ya jadi kita sudah berhasil membuat itunya ya, membuat tile setnya. Gelap sekali memang ya, sepertinya ya. Ya bisa cari lah tile set yang bagus, yang sesuai dengan karakter game yang dibuat. Ini kan kita hanya, kalau ini kan saya hanya menghubungkan beberapa tile set yang sudah ada gitu ya. Jadinya kurang bagus juga sih. Nggak dapat temanya lah gitu intinya. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.